Kira-kira kan biasanya kita kenal dokter forensik ini khusus ke pemeriksaan mayat gitu ya dokter. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter Winda, dokter forensik dan medical legal ini seperti apa gitu? Oke, baik. Ya. KDRT ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita lihat definisinya, Dr. Novi, bahwa eh, kekerasan itu apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, lebih banyak lagi biasanya ini lebih ke anak-anak, anak yang menjadi korban, apakah itu kekerasan fisik, kadang-kadang dianggap kekerasan. Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik, sehat dan berkualitas. Itu yang kami tawarkan dengan pelayanan yang cepat, ramah dan melayani. Kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRSU Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMY, berjumpa lagi bersama kami dalam podcast RSMY, cepat, ramah, dan melayani. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dalam memberikan info seputar kesehatan dengan cara like, follow, dan subscribe akun YouTube kami di RSMY Official. Dan jangan lupa juga untuk like, follow, dan komen di akun media sosial kami yang lainnya. Nah, Sobat RSMY, berhubung kita berada di bulan Oktober, di mana bulan Oktober ini adalah salah satu Domestic Violence Awareness Month atau bulan kepedulian terhadap kekerasan dalam rumah tangga, maka pagi ini kita akan membahas seputar kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita kenal dengan KDRT bersama salah satu narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Noverika Windasari, spesialis forensik dan medical legal. Selamat pagi Dokter Winda. Selamat pagi Dr. Novi. Gimana kabarnya pagi ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat RSMY, Dokter Winda adalah salah satu dokter forensik yang bertugas di RSMY. Itu sekitar udah berapa lama ya dok kira-kira bertugasnya? Ini sudah masuk tahun kedua sepertinya dok. Oh, tahun kedua. Nah, jadi Dokter Winda ini setiap hari Selasa ya dok ya? Iya. Di RSMY. Nah, dokter forensik itu kan mungkin kita belum semuanya familiar ya dok. Kira-kira kan biasanya kita kenal dokter forensik ini khusus ke pemeriksaan mayat gitu ya dok ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter Winda, dokter forensik dan medical legal ini seperti apa gitu. Oke, baik. Ya. Jadi untuk pengenalan ya, jadi seorang dokter forensik itu memang kalau kita bicara di masyarakat, kalau spesialis forensik itu pasti yang dipikirkan itu otopsi mayat, ada kasus pembunuhan dan lain-lain. Tapi sebenarnya bidang spesialisasi forensik medical legal itu kita sebagai jembatan hukum ya Dr. Novi antara bidang kedokteran dengan ranah hukum memang. Jadi yang ditangani oleh seorang dokter spesialis forensik adalah pasien-pasien yang atau misalnya yang berhubungan dengan tubuh manusia yang memang diduga ada unsur pidananya. Nah itu tidak hanya orang yang sudah meninggal, jadi ada pasien hidup, ada juga pasien yang meninggal. Nah yang pasien meninggal itulah yang sering dikenal oleh masyarakat, misalnya salah satunya otopsi atau pemeriksaan luar jenazah. Nah untuk pasien hidup biasanya kita terkait pasien-pasien yang visum, apakah itu visum kekerasan seksual, sodomi, kemudian korban penganiayaan, korban kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau termasuk juga misalnya pemeriksaan DNA. DNA misalnya kita ragu nih ini ayahnya siapa ya, gitu, atau orang tua kandungnya yang mana. Nah itu masuk dalam ranah forensik. Berarti dokter yang menjembatani antara klinis dengan medical legal gitu ya dok. Nah sesuai dengan tema kita hari ini tentang KDRT ya dok ya. Jadi biasanya kan kita tahu nih kalau KDRT itu kan berhubungan sama kepolisian atau pengadilan gitu dok. Nah sebetulnya KDRT itu sendiri bisa dibilang termasuk yang mengarah ke kerugian bagi korban itu yang seperti apa dok? Mungkin pengenalan tentang KDRT sendiri dok. KDRT ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga.
Nah, kalau kita lihat definisinya, Dr. Novi, bahwa uh, kekerasan itu apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang yang ada di dalam rumah tangga. Kekerasan itu tidak hanya berupa fisik, tapi bisa juga berupa psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran. Jadi nggak diapa-apakan, tidak dipukul, tidak diancam, tapi ditelantarkan, dibiarkan saja. Yang pada prinsipnya dapat berpotensi menyebabkan orang yang atau korban yang menjadi di dalam rumah tangga ini menjadi merasa cemas, was-was, tidak nyaman atau menderita. Nah, itu masuk dalam ruang lingkup KDRT. Sebenarnya kalau kita bicara KDRT, orang biasanya membayangkan oh itu biasanya dialami oleh istri, oleh anak. Nah, sebenarnya ruang lingkup KDRT itu kan kita sudah ada peraturannya ya, kita ada undang-undang tentang KDRT. Di sana disebutkan bahwa yang masuk dalam ruang lingkup KDRT itu keluarga inti tentunya, suami, istri, anak. Kemudian yang kedua orang-orang kerabat. Kerabat itu apakah dia ada hubungan darah, hubungan sepersusuan yang memang tinggal di dalam rumah itu, maka itu masuk dalam lingkup rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bekerja di rumah tersebut dan menetap di rumah tersebut. Misalnya asisten rumah tangga. Jadi ketika asisten rumah tangga mengalami kekerasan oleh majikannya, itu sebenarnya masuk dalam lingkup KDRT. Jadi tidak hanya konsepnya di keluarga inti saja, cukup luas yang masuk kategori KDRT ini. Termasuk kalau kekerasannya seringkali kita lihat di berita-berita ya, anak yang mengalami kekerasan oleh orang tua. Berarti apakah semua kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga itu masuk ke dalam KDRT gitu? Kalau masuk pelaku dan korbannya ada di dalam rumah tangga, maka dia masuk dalam KDRT, masuk kategori KDRT. Nggak hanya dalam fisik, tapi mungkin dari psikisnya juga gitu. Berarti sangat luas cakupannya ya dok ya. Nah biasanya nih dari pengalaman dokter Linda, penyebab terjadinya KDRT itu apa ya dok yang paling sering? Nah memang ini sepertinya kalau kita lihat budaya mungkin ya dokter Novi ya. Yang pertama itu budaya patriarki kita. Jadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di kita masih belum sama pemahamannya. Kita menganggap bahwa memang yang berkuasa itu di rumah adalah laki-laki, ya perempuan memang dalam kondisi di bawah laki-laki, sehingga apapun maunya dari memang kepala rumah tangga, tetapi ketika kepala rumah tangga atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga melakukan hal yang sudah di luar batas, tentu itu sudah masuk tadi dalam ranah KDRT. Nah itu yang pertama. Kemudian seringkali memang korban KDRT terutama istri ini, mereka itu terjadi pada orang-orang yang murni ibu rumah tangga. Artinya secara finansial si istri ini sangat bergantung pada suaminya sebagai pencari nafkah, sehingga apapun yang suaminya mau melakukan kekerasan apapun, mau nggak mau dia terima. Atau kadang-kadang pertimbangannya mungkin anak ya, kasihan kalau misalnya pisah, jadi akhirnya si istri mendapat kekerasan tapi dia diam saja, atau malu dengan lingkungan sekitarnya ketika dilihat oleh masyarakat, oleh tetangga, wah rumah tangganya tidak rukun. Akhirnya dia memilih tidak mau melaporkan, jadi diam. Tapi kekerasan dalam rumah tangga itu dia seperti siklus, seperti sebuah siklus yang hari ini terjadi kekerasan, dipukul, kemudian pelakunya minta maaf, kemudian nanti akan terjadi lagi, dan biasanya kebiasaan dan dia akan terjadi berulang. Semakin lama kejadiannya akan semakin berat biasanya. Mungkin sekarang cuma didorong, besok ditampar, besok lebih lagi, sampai akhirnya memang membahayakan rumah tangganya, anggota rumah tangga. Itu yang kita takutkan memang terkait KDRT ini. Nah, jadi dok kan memang KDRT ini biasanya sering terjadi dari yang kuat ke yang lemah gitu ya mungkin. Nah, apakah memang yang kita takutkan dok dari pengalaman dokter sendiri yang paling banyak itu kekerasan di dalam rumah tangganya itu seperti apa dok? Apakah fisiknya atau psikologisnya atau gimana gitu? Dan mungkin cerita pengalaman dokter juga ini, pasien-pasien dokter ini yang paling parah itu seperti apa gitu, dan yang tidak bisa kita diamkan lagi tuh mulai dari seperti apa?
Jadi kalau kita bicara kekerasan dalam rumah tangga ya, Dokter Novi, tadi kan ada 4 bentuknya, bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kemudian penelantaran. Sebenarnya KDRT ini kalau kita lihat data-data yang ada di Indonesia, termasuk data kita di Sumatera Barat lewat Simponi PPA, KDRT itu lebih 60% kasus kekerasan perempuan dan anak itu adalah KDRT. Jadi paling besar itu terjadinya memang dalam lingkup rumah tangga. Nah, mana yang paling sering terjadi? Sebenarnya bisa dikatakan hampir sama, tetapi bagaimana kita mengidentifikasinya. Jadi misalnya kalau kekerasan fisik, biasanya kita akan lebih mudah mengetahui apakah itu tenaga medis, tenaga kesehatan, atau masyarakat tahu karena ada luka di tubuhnya, di tubuh istri atau anak. Berarti kelihatan langsung dan biasanya cepat terlaporkan kalau ada luka, itu kekerasan fisik. Kalau kekerasan psikis nih dok yang agak sulit karena mempengaruhi mental, emosi, kan tidak ada luka secara fisiknya dan itu butuh pemeriksaan psikologi dan ini yang banyak didiamkan. Jadi kekerasan psikis itu cukup agak susah mengidentifikasinya. Jadi memang harus dilakukan wawancara yang intensif baru kita bisa mengidentifikasi ada dampak atau tidak. Nah, kalau kekerasan seksual biasanya ini yang sering saya temui misalnya ke anak yang menjadi korban pelecehan oleh ayah kandung, ayah tiri atau saudara siapapun yang ada di rumahnya yang memang ketika siang hari ibunya bekerja ada lagi anggota keluarga lain yang di rumah ada anak, nah itulah yang menjadi anak merasa memang anak ini kan kita anggap belum bisa memilih mana yang baik mana yang benar sehingga dia mengikuti kemauan dewasa apalagi dianggap itu keluarganya. Nah, itu cukup sering terjadi. Kalau penelantaran, nah ini biasanya memang agak jarang mungkin dibandingkan yang 3 lagi karena memang penelantaran ini biasanya dilaporkan kalau memang si suaminya tidak lagi memberi nafkah, kemudian memang secara makanan pangan juga tidak diberikan, nah baru dilaporkan. Itu biasanya kita lihat anak-anaknya terlihat tidak terawat, kemudian secara gizi juga berat badannya tidak ideal, jadi tidak masuk dalam kategori rentang yang normal. Baik, Dokter Winda. Nah, kalau Dokter Winda sendiri kan sudah lama ya berkiprah di forensik dan mediko legal di Sumatera Barat. Nah, kira-kira menurut Dokter Winda, kita di Sumatera Barat itu kasus KDRT-nya seperti apa? Kalau yang saya lihat, kalau yang sampai ke rumah sakit, biasanya kecenderungannya memang kalau istri yang datang, memang lebih banyak kita lihat porsi kalau istri ini bekerja, biasanya di awal dia langsung lapor. Nah, karena memang secara finansial secara finansial bisa membackup kebutuhan sehari-harinya. Lebih berani untuk speak up. Tapi ketika istri ini murni ibu rumah tangga, biasanya kita lihat delay proses pelaporannya itu, Dokter Novi. Nah, itu yang mungkin karena banyak pertimbangan sebelum si ibu ini akhirnya memilih untuk melaporkan. Nah, cuman kalau yang lebih banyak lagi biasanya ini lebih ke anak-anak yang menjadi korban, apakah itu kekerasan fisik. Kadang-kadang dianggap kekerasan fisik pada anak ini budaya untuk mendidik anak. Itu mungkin yang konsep yang perlu kita ubah ya di masyarakat, bahwa mendidik anak itu tidak harus melakukan kekerasan. Atau misalnya termasuk kekerasan seksual yang memang kita lihat kasusnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual atau KDRT ini kan seperti fenomena gunung es ya dok ya. Jadi yang terlaporkan itu masih sedikit, tapi sebenarnya yang terjadi itu masih banyak yang masih di-keep oleh di rumah tangga itu karena dianggap sebagai aib ketika dilaporkan. Bagaimana kita sama-sama di masyarakat bisa mendampingi korban-korban yang ada di rumah tangga untuk berani melaporkan sehingga memang mereka dapat penanganan yang baik. Tentu itu yang kita harapkan. Nah, sebetulnya kan mungkin kita cenderung menutupi ya apa yang terjadi seperti yang dokter bilang tadi, seperti aib rumah tangga. Apa sih dok sebetulnya yang ditakutkan oleh korban yang biasanya dokter temui itu? Apakah mungkin hukumannya seperti apa untuk pelaku KDRT atau mungkin
ada ancaman atau apa gitu dok? Ya, yang paling sering itu biasanya aib. Mereka Hmm. takut aibnya diketahui. Mereka merasa malu kepada tetangga, kepada keluarga besarnya. Nah, itu yang pertama biasanya jadi tantangan. Kemudian pertimbangan finansial. Ketika misalnya pelaku itu adalah kepala rumah tangga atau pencari nafkah, ketika nanti ditahan, lalu siapa yang akan menghidupi anggota keluarganya yang ada? Nah, itu cukup polemik biasanya ketika kita menangani kasus kekerasan terhadap dalam rumah tangga. Jadi memang tidak bisa hanya kerja kepolisian, rumah sakit, tapi memang kita butuh koordinasi lintas sektor di sini dengan dinas PPPA, Iya. kemudian dinas sosial, karena memang banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Nah, sebenarnya Dr. Novi yang kita takutkan adalah dampaknya. Nah, dampak ini ketika baru kejadian kekerasan, kemudian kita bisa laporkan dengan segera, maka korban tentu akan dapat penanganan yang tepat, cepat, komprehensif, sehingga mungkin trauma psikisnya saat itu atau trauma jangka panjangnya bisa kita atasi segera. Nah, ketika tadi banyak pertimbangan menjelang mereka melaporkan, tentu akhirnya mereka memilih untuk dampak itu dikumpulkan, akhirnya apakah nanti akan muncul rasa cemas yang berlarut-larut, depresi, atau bahkan tidak jarang kita dengar berita bahwa yang akhirnya berujung pada upaya menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Nah, itu tentu yang kita hindari. Nah, khusus untuk kasus kekerasan seksual pada anak, karena ini masuk dalam lingkup rumah tangga ya dok ya, kita juga di daerah kita cukup tinggi kasusnya. Kalau tidak cepat ditangani, anak yang menjadi korban ini barangkali bisa mereka nggak paham kalau mereka sudah jadi korban, atau mereka paham, mereka biasanya kalau anak-anak SD mereka belum ngerti, Iya. tapi kalau sudah masuk ke remaja mereka biasanya paham. Nah, ini tergantung konsep mental mereka lagi. Ada yang ketika mereka bisa survive, ada yang mendampingi, mereka bisa balik untuk memperbaiki atau melindungi dirinya agar tidak terjebak lagi sebagai korban. Namun ada juga anak yang akhirnya mereka merasa saya sudah ternodai seperti itu, saya sudah dilecehkan oleh siapapun lah itu yang ada di rumah tangga, dan akhirnya ya udahlah saya sekalian aja toh nggak ya jadi rusak jadinya, yang nanti ujung-ujungnya perilaku-perilaku yang beresiko, apakah obat-obatan, alkohol, rokok, kemudian perilaku seksual yang menyimpang tentunya yang kita takutkan. Dan tidak jarang khusus seksual ini dok, kalau dia sekarang jadi korban, besok dia jadi pelaku dong. Nah, itu yang kita takutkan, terutama ketika dialami oleh anak-anak. Jadi ketika dia menjadi korban berulang kali, akhirnya kemudian lagi dialah yang akan menjadi pelaku untuk korban-korban yang lain. Berarti kan memang harusnya rumah adalah menjadi tempat paling nyaman untuk kita ya dok ya. Tapi ternyata kalau kekerasan itu justru terjadi di rumah, itu yang akan merusak anak-anak, mungkin orang tuanya juga gitu ya dok. Jadi menurut dokter nih, apa sebaiknya kita lakukan jika kita ada tendensi mengalami atau mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga, mungkin yang terjadi di rumah tangga kita sendiri atau di sekitar lingkungan kita gitu? Ya, prinsipnya yang pertama, korban kekerasan dalam rumah tangga, apapun itu bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran ya dok, korban itu butuh support. Mereka butuh support dari manapun, apakah dari keluarga terdekat, dari tetangga, dari masyarakat, dari sekolah kalau dia anak, dari lingkungannya, dari instansi. Nah, ketika support itu ada, mereka berani untuk bicara, untuk membela hak-hak mereka yang mungkin terintimidasi selama ini. Nah, tentu kalau kita yang berada di lingkungan, tentu harapannya ketika kita mengetahui ada korban KDRT yang masuk dalam lingkup rumah tangga tadi, tentu kita bisa berkoordinasi. Nah, berkoordinasi apakah bisa langsung ke korban, kita mendampingi, jangan menjudge negatif, itu yang paling penting. Karena ketika korban mulai speak up kemudian dicap negatif, kamu sih misalnya salah kenapa kamu, enggak gitu, kan salah kamu juga, kenapa enggak ini enggak itu segala macam, akhirnya itu akan membuat korban semakin terpuruk.
Nah, jadi kita rangkul korban, kita bantu apa yang dibutuhkan korban. Kalau memang kita tidak mampu menolong sendiri, artinya kita butuh koordinasi. Misalnya kita bawa ke rumah sakit, atau kita ada, kalau memang ada unsur pidananya, ya kita bawa buat laporan ke kepolisian atau ke unit PPA yang ada, atau dinas-dinas, atau kita juga ada lembaga LSM yang sangat peduli terhadap kekerasan perempuan dan anak. Jadi nanti semua unit-unit tersebut akan saling koordinasi tentunya untuk penanganan yang komprehensif. Kita di rumah sakit ini sendiri juga kita punya unit ya dok ya yang memang peduli terhadap perempuan dan anak. Kita punya pusat pelayanan terpadu Bunga Seroja. Jadi kalau memang ada korban yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya tentu korban KDRT, bisa dibawa ke RSUD Rumah Sakit M Yamin ini, karena kita ada dokternya, ada yang ahli, tenaganya ada, kita ada psikolognya, kita juga berkoordinasi dengan dinas PPA, dengan kepolisian, dengan instansi-instansi terkait. Dan kita harapkan dengan adanya penanganan yang komprehensif, kita buka setiap hari ya dok ya, terutama di jam kerja, maka kita bisa melakukan penanganan, korban bisa mendapat penanganan yang komprehensif, sehingga dampak yang kita takutkan tadi, apakah itu jangka pendek atau jangka panjang, bisa kita atasi segera bersama. Baik, berarti jangan takut Sobat RSME jika kita mengetahui atau menjadi korban dari KDRT ini sendiri. Yang pertama langsung cari bantuan ya dok ya. Jangan takut untuk speak up, karena ini juga akan menyangkut masa depan kita dan keluarga kita ya dok ya. Dan selanjutnya cari pertolongan, dan kita di RSME itu sudah ada pusat pelayanan terpadu Seroja untuk membantu korban KDRT, dan kita juga akan melakukan tindakan komprehensif ya dok. Nah satu lagi dok, untuk upaya kita nih dok untuk mencegah agar tidak terjadinya kekerasan rumah tangga ini seperti apa sih dok? Untuk pencegahan tentunya kita butuh edukasi ya dokter ya. Edukasi ini kita harus mulai, memang kalau dia KDRT tentu pranikah sebelum nikah. Jadi ada konseling pranikah. Nah itulah untuk memahami konsep tugas kepala rumah tangga seperti apa, masing-masing anggota keluarga tugasnya bagaimana. Kemudian ketika sudah punya anak, nah mungkin komunikasi dengan anak, dengan orang tua itu yang memang kita tingkatkan, agar memang anak merasa ada apa-apa pun yang dia alami, apakah di dalam rumah atau di luar rumah, dia akan cerita ke ibunya atau ke ayahnya. Terbuka. Jadi ketika ada potensi, mungkin saya coba, karena biasanya korban-korban terutama yang seksual, mereka mendekati korban anak ini dengan pelan-pelan. Jadi mungkin dipegang dulu, kemudian baru bertahap. Ketika anak berkomunikasi baik dengan orang tua, tentu anak ini akan bercerita langsung, tadi saya diginiin. Nah, kita bisa cepat mencegah, jangan sampai anak ini menjadi korban yang lebih parah lagi. Jadi komunikasi yang baik tentu akan kita harapkan akan membina rumah tangga yang harmonis sehingga jauh dari kekerasan. Nah Sobat RSMY, untuk korban kekerasan dalam rumah tangga ini sendiri, kita di PPT Seroja yang ada di RSMI itu tidak dipungut biaya apapun, alias biayanya gratis. Dan korban-korban itu sendiri juga tidak hanya dilakukan pemeriksaan ataupun di pengobatan, tapi juga kita memperhatikan mentalnya juga ya dok ya, semua, bahkan ada rohaniawannya juga ya dok untuk kasus-kasus tertentu. Jadi jangan takut Sobat RSMI jika mengetahui atau menjadi korban KDRT ini sendiri, karena inilah edukasi yang akan kita berikan terkait dengan domestic violence awareness month tadi, untuk mengurangi kasus KDRT ya dok ya, terutama di Pariaman ataupun di Sumatera Barat. Nah jika Sobat RSMI memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait KDRT ataupun jika merasa sungkan untuk bertanya secara langsung, silahkan datang ke RSMI. Mungkin kita akan menampung di diskusi ataupun ada saran-saran. Jika ingin bertemu dengan Dokter Linda juga, kita di sini setiap hari Selasa itu minggu pertama dan minggu ketiga setiap minggu bulan. pertama dan minggu ketiga ya dok ya. Nah mungkin dok, untuk dari Dokter Linda nih sebagai closing statement terakhir dok, apa saja sebaiknya yang kita perhatikan atau kita lakukan dok untuk mengurangi upaya KDRT ini dok, baik untuk Sobat RSMI ataupun untuk
korban-korban kekerasan rumah tangga ini? Ya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan Dr. Novi yang terakhir tadi ya dok, terkait PPT Seroja, karena biasanya kan korban itu merasa sungkan untuk menceritakan aibnya Benar. mengalami korban kekerasan. Nah, kemudian kita PPT Seroja yang ada di RSUD Pariaman itu adanya di bawah IGD. Jadi nanti kalau memang ada yang merasa jadi korban atau yang membawa korban, bisa datang ke IGD, dan ruangan PPT Seroja ini terpisah dari ruang IGD pada umumnya, sehingga nanti proses pemeriksaannya dilakukan secara terpisah. Jadi korban bisa bercerita apapun yang dia alami yang mungkin sangat pribadi, itu tanpa harus didengar oleh pasien IGD yang lain. Petugasnya pun terbatas yang akan memeriksa, mendampingi, sehingga kita upayakan ruangan PPT Bunga Seroja yang ada di RSUD M Yamin ini memang senyaman mungkin bagi korban-korban kekerasan untuk perempuan dan anak termasuk KDRT. Kembali ke pertanyaan Dr. Novi tadi, saya tentu berharap ya, dengan beberapa pengalaman sebelumnya bertemu dengan korban-korban, berhadapan dengan korban-korban KDRT, kita harapkan siapapun yang menjadi korban atau mengetahui ada potensi saja, itu sudah bisa langsung berkoordinasi atau misalnya mencari pertolongan, atau kalau memang sudah terjadi bisa langsung datang mencari pertolongan ke unit-unit yang memang berkompeten untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap di dalam rumah tangga apapun itu. Jadi jangan menunggu dampaknya muncul, karena ketika terutama pada kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu biasanya seringkali datangnya terlambat, terutama ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat. Nah, kemudian ketika misalnya sebagai korban nih, kita datang melaporkan atau berobat ke rumah sakit, menyampaikan bahwa saya adalah korban KDRT. Jangan lupa informasikan juga riwayat-riwayat kekerasan yang lama. Jadi tidak hanya kejadian yang saat ini dialami saja, karena itu yang paling penting. KDRT ini karena sifatnya berulang, sehingga nanti dokter yang ada di rumah sakit tentu akan mendokumentasikan luka-luka yang lama. Apakah itu mungkin sudah sembuh tapi masih ada bekasnya, itu akan menjadi barang bukti yang sangat berguna untuk kepentingan hukum nantinya. Jadi ceritakan juga apapun yang kejadian yang pernah dialami yang dulu-dulu, itu tetap diceritakan, sehingga dokternya nanti akan melakukan pemeriksaan juga dengan lengkap, dan data-data yang bisa dijadikan bukti itu akan dikumpulkan dengan baik. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Winda atas informasi yang sangat berguna ya dok tentang kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan semoga dengan informasi yang kita berikan ini, kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu berkurang ya dok, atau jika mungkin kan tidak ada lagi di Pariaman ya dok ya, terutama dari Sumatera Barat, karena memang kita pahami bahwa keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang di dalamnya itu sangat saling support ya dok ya, tidak ada kekerasan dan tidak ada hal-hal negatif ya dok ya, yang kita harapkan. Nah, jika sobat RSMI masih memiliki pertanyaan, silakan bisa komen di kolom chat atau di media sosial kami yang lainnya, dan insya Allah kedepannya pun setiap kita akan ada podcast itu kita usahakan untuk dibarengi dengan live ya dok ya, jadi bisa langsung tanya jawab secara interaktif. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Dr. Winda, dan selanjutnya jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, langsung saja ke RSMI ya dok ya, kita akan bahas lebih banyak lagi, dan jika ingin konsul dipersilahkan karena banyak dokter yang kompeten juga ya dok ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya pada sobat RSMI. Kita tutup podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.